Seperti apa nih, Mak? Oke, apakah dia akan keluar ya? Ya. Apakah Nick Mir akan menang dengan kasus ini menang? Gini, dia tetap akan dipenjara, tapi tidak lama. Kenapa? Nanti akan ada yang bantuin dia. Nih, akan yang bantuin dia, ya. Selain membantuin dia pun berani gitu loh, berani untuk ngomong gitu loh. Jadi berani untuk bukan membela diri ya, memang benar menurut dia kayak gitu. Jadi misalkan contoh dia di penjara, saya nggak tahu ya pastinya, cuman misalkan 8 tahun, itu mungkin bisa setengahnya atau 3 tahun kayak gitu. Itu pokoknya dia pasti di penjara, tapi akan keluar. Oh, itu kata tarot ya. Kata tarot ya, bukan kata mak. Iya, itu kan mungkin kewenangan penyidik gitu ya. Nasib kan kata tuh dilibatkan apa di Tuhan ya nggak, Mbak? Ya, cuman memang ada yang bantu dia nanti. Ada yang bantu. Saya nggak tahu siapa. Tapi untuk kasusnya sendiri apakah akan tetap booming sampai lama nggak? Gimana ini? Apa? Persidangannya akan seperti apa persidangan ini? Oke, persidangannya kira-kira berapa lama? Cepet kok. 1 tahun ini. Oh. Dia akan menjalani kurang lebih 1 tahun. Bisa kurang 10 bulanan inilah dia akan menjalani. Ini sebentar lagi dia akan sidang. Ya. Sebentar lagi dia akan sidang. Jadi selesainya itu di awal tahun. Oh. Prosesnya sidangnya ya. Gitu. Oh. Ini kan pidana ya, masuk ke pidana dia. Pidana ya. Terus kan ini kan 30 hari, berarti akan langsung segera sidang berarti, Mbak ya? Iya, pasti akan segera sidang. Saya yakin pasti akan segera sidang. Kemungkinan ada di tengah bulan Februari, Mei ini atau enggak di awal Juni ini pasti udah sidangnya. Oh. Saya yakin, saya bukan takabur ya, tapi saya yakin ini karena memang hitungan dari sekarang 10 bulan ke depan clear. Oh, clear ya. Clear maksudnya penentuan dia berapa divonis, berapa tahun. Bukan clear dia keluar lah, enggak, dia tetap di penjara. Karena kasus dia bukan ini aja, nanti ada lagi. Apakah dari kasus ini atau kasus yang lain, Mak, kira-kira? Akan ada kasus lagi. Jadi misalnya ini udah ada divonis nih sekian. Oh. Nanti masuk lagi kasus saya. Jadi kalau menurut saya di 5 tahun ke depan Nick Mir ini hidupnya lebih ke hukum. 5 tahun ke depan ya. Ya banyak berdoa aja sih kalau menurut saya. Banyak berdoa, banyak berserah diri sama Tuhan, banyak ikhlas aja hidup, udah gitu aja. Gitu loh. Dan jangan mengulang lagi sih intinya. Cuman kan Nick Mir ini orang yang emosional, tapi memang dia sangat-sangat percaya diri. Artinya gini, banyak gini artis itu kan berbagai macam ya karakter. Artinya gini, gue naik nama gue karena settingan, ini gue naik nama gue karena ini, karena prestasi. Kalau dia memang dia melabelkan diri dia, membrandkan diri dia artis kontroversial. Jadi memang udah di otak dia begitu gitu loh. Jadi kalaupun dia mau berubah pun sangat susah. Karena karakternya gitu, Mak. Karena karakter juga. Terus kedua memang udah nge-brand dirinya dia punya brand sendiri gitu loh. Mak, apakah ada orang yang maksudnya yang menjerumuskan dia atau gimana, Mak? Kalau kata tarot. Yang menjerumuskan? Iya. Apakah ada yang menjerumuskan Nick Mir? Nick Mir, cerita tentang Nick Mir kita ya. Yes. Gini, kalau bicara apakah ada yang menjerumuskan, Nick Mir ini kan punya musuh, ya. Jadi musuh-musuh yang merasa dizolimin sama dia. Jadi kalau menurut saya akan ada, memang ada. Maksudnya di belakang dia ini, dia sampai di penjara itu memang udah disetting. Udah memang ini bukan komplotan ya, orang-orang yang sakit hati gitu loh. Sakit hati memang itu, makanya dia ngerasa gak jelas kasus gue gitu. Kasus gue ini gak jelas gitu aja. Ini kalau bicara gini, kalau kita bicara kasusnya dia, bicara pemerasan, memang ada hukum pemerasan, ada pasal-pasal pemerasan, tetapi buktinya itu belum jelas gitu loh. Dia pun di sana juga bingung. Ini masalah kasus uang.
uang ini memang keluar uang. Oh. Kalau pemerasan itu memang ada, fix. Jadi jangan para netizen bilang ini tapi kenapa Nikmet nerima uang, kan gitu, ya kan? Kenapa Nikmet nerima uang? Itu kan berarti dia nggak benar. Ya sekarang gini, kalau kenapa lu terima uang? Terima uang, lu pakai, itu kan udah apa ya? Ya kalau dibilang jebakan, semua saya nggak jebakan. Bener, apakah jebakan nih? Nah ini seru nih, apakah jebakan, dijebak atau enggak? Gini, kalau menurut saya awalnya mereka nggak jebakan. Oh. Bukan jebakan. Lah sekarang gini, melalui WhatsApp, melalui telepon, otomatis ada story card. Ya kan? Historinya ada. Ya. Ternyata si pelaku, bukan pelaku, artinya si orang yang pemberi itu, lapor itu sakit hati dengan sikap dia. Udah dikasih, mungkin si Nikmir nggak sesuai dengan maunya si pelapor. Itu akhirnya dibongkar semua. Oh ternyata masuk nih pasal-pasal ini. Itu yang saya lihat. Oh, sekarang kasus tentang laporannya dia terhadap kasus laporannya dia gimana Pak? Dia kan suka ada berapa kali laporin si Pade atau siapa, seperti apa nih kasus laporannya dia? Laporan dia terhadap orang-orang ya? Ya. Apakah berjalan atau gimana Pak? Berjalan, tapi kan dia nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Kalau dari segi hukum saya nggak tahu hukum ya, tapi sepengetahuan saya kalau seorang yang punya hukuman, orang yang terhukum gitu ya, dia melaporkan memang hak manusia, ya kan? Hak manusianya itu sendiri nggak masalah. Cuman permasalahannya dia bisa nggak sebagai saksinya nanti? Kan dia ditahan. Seperti kasusnya Isa Zega, kan nggak bisa datang deh, cuman by video call. Oh iya betul. Gitu. Sebenarnya gini, intinya gini, kalau Nikita Mirzani mau merendah aja, ya jangan ego, jangan meledak-ledak, emosinya dikontrol, rendah aja. Saya yakin hidupnya dia akan lebih tenang. Hidup dia ini nggak tenang menurut saya. 5 tahun ke depan nggak akan tenang hidupnya Nikmir menurut saya. Ya dan menurut Tarot ini juga dari semuanya itu yang saya lihat. Begitu, ya. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya guys.